Email dari 104 FM Semarang Female Station. Kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Sudah ada Latif yang ada di Bojah. Halo, selamat malam Mas Latif. Selamat malam Mas Irfan. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Ya Mas, jelas, sangat jelas. Oke, silakan Mas Latif. Ini langsung diceritakan saja. Ini untuk cerita dari Mas Latif. Terjadi kapan dan di mana? Kejadian itu saya alami 1 minggu yang lalu, Mas. Sekitar 1 minggu yang lalu di rumah saudara saya. Kan awalnya itu sore saya main-main di situ. Terus malamnya diajak main ke rumahnya yang itu, rumah saudara saya yang itu. Ketika mau masuk rumah, Mas, lagi membuka pintu, saudara saya itu lihat ada sosok, bisa dikatakan layak, itu langsung mau menghampiri saudara saya. Orangnya kaget, Mas. Langsung lari gitu orangnya. Saya juga kaget, kenapa orangnya lari? Saya hampiri. Kenapa kamu lari? Katanya tadi lihat ada sosok layak. Terus saya paksa masuk lagi. Saya paksa masuk. Saya bilang gitu, masuk ke rumah. Dan ketika saya masuk rumah, menuju kamar, Mas, membuka kamar itu ada anak kecil untuk mainan di depan lemari. Yang lihat itu saya, anak kecil mainan di depan lemari. Terus saya bilang, kan orangnya lagi di ruang tamu. Mungkin ono cah cilik toh. Ora ono, Mas. Ini kan cah cilik, omahe kosong. Loh, ya cah cilik kosong sing dolanan ning kamar, saya bilang gitu. Sama orangnya. Ya ada, di sini orang ono, Mas. Gak ada anak kecil gitu. Terus masih di situ, Mas, ngopi-ngopi, cerita-cerita. Terus di arah dapur, ada orang yang berjalan gitu. Ada suara orang berjalan di dapur. Padahal yang di rumah itu ada cuma saya sama saudara saya lagi di ruang tamu. Tapi ada orang berjalan di dapur gitu. Suaranya sangat jelas. Sempat dicek gitu, Mas, sempat ditengok gitu ke dapurnya. Pernah, Mas. Langsung saya tengok. Mas. Di dapur itu langsung saya tengok. Gak ada orang. Kamar mandi ya juga bukaan, gak ada orang masuk gitu. Di rumah itu. Lalu kejadian yang dialami orang yang lewat gitu, yang lewat sekitar rumah itu pernah melihat, Mas, perempuan tapi di samping rumah itu. Kata orang-orang yang di daerah situ lewat. Perempuan di samping rumah ini. Iya deh, bilangnya orang-orang yang di situ. Oke. Ini rumahnya memang udah lama kosong, Mas Latif? Halo? Ya, halo, Mas. Ya. Lama sih, Mas. Ini udah lama sih. 2 tahun yang lalu lah gitu. Lama. Kosongnya. Ini kira-kira tahu nggak, Mas, untuk rumah ini pemiliknya masih saudara dengan Mas Latif ya? Masih saudara, Mas. Oke. Tapi emang pemiliknya itu masih seperti. Tapi ketika masih ada di tempat itu, Mas Alif sempat dengar cerita nggak dari saudaranya Mas Latif? Pernah ada kejadian-kejadian yang aneh juga ketika masih ditempati gitu rumahnya? Kalau kejadian aneh itu Mas, yaitu yang ada orang yang berjalan di dapur gitu, padahal nggak ada orang. Oke. Ada yang mau ke kamar mandi terus merasa ini tapi nggak ada orang, Mas. Oke. Yang itu terjadi sama saudara saya. Oke. Ini sebelum saya sambungkan ke Mas Bu ya, Mas Latif ya. Ketika pertama saudara Mas Latif yang tadi membuka pintu pertama kali, itu melihat sosok leak di mana? Di bagian mana dari rumahnya? Di
bagian kamar yang di dalam kamar, lihat itu di dalam kamar. Di dalam kamar? Ya, kan buka pintu, terus kamarnya itu buka mas, pintunya kan itu buka, terus langsung lihat itu orangnya lari keluar rumah. Ini kamar yang sama ketika Mas Latif juga lihat anak kecil itu? Beda mas, kalau saya tuh sebelah kamar itu. Oke. Ini ada sebelah berapa kamar sih mas? Saya lihat. Ada berapa kamar? Ada 2 kamar. Bersebelahan? Bersebelahan. Oke. Dulunya kamar ini ditempati sama siapa, Mas Latif tahu nggak? Dulunya ditempati sama adiknya saudara saya, Mas. Dulu yang nempatin satu keluarga gitu, Mas? Atau sepuh gitu? Ya dulu satu keluarga, Mas. Terus ditempati sama saudara saya, sudah punya rumah sendiri, Mas. Gitu. Oke. Alasan rumah itu ditinggalkan kenapa, Mas, kira-kira? Apakah memang ada alasan yang janggal atau ya udah emang karena udah ada rumah yang baru gitu jadi tempatin di sana? Kalau alasan paling ya ada rumah yang baru gitu, Mas. Oke. Lalu anak kecil yang dilihat oleh Mas Latif tadi secara fisik gambarannya seperti apa, Mas Latif? Seperti anak kecil pada umumnya, Mas. Laki-laki, Mas. Saya lihat itu laki-laki. Soalnya rambutnya itu pendek. Seperti anak kecil kelas 2 atau 3 SD gitu. Pakai kaos, tapi tatapan mukanya, iya pakai kaos, pakai celana, tapi tatapan mukanya kosong. Pucat? Pucat gitu, pucat kosong. Oke. Ini di depan lemari ya, Mas, ya lihatnya ya? Di depan lemari, kan ada kayak lemari belajar gitu, Mas. Lihat, itu posisinya di depan situ. Oke. Dari segi rumahnya ini apakah seperti kayak bangunan model lama gitu atau seperti apa, Mas? Bangunan baru, model bangunan baru gitu. Jadi lumayan modern gitu ya sebenarnya ya? Iya, modern. Oke. Tapi selain dengar sesuatu di dapur, Mas Ali ngerasa ada yang janggal lagi nggak? Katakanlah mungkin ketika lagi ngobrol bareng sama saudara, ada bau yang nggak biasa ada di sana. Kalau bau ada, Mas. Kalau ini sangat busuk pernah, Mas. Ini dari ketika arah ada bau busuk dari arah kamar. Kamar pertama yang saudara saya lihat itu. Oke. Jadi kamar yang ada leaknya itu ya? Iya, kamar itu. Oke. Ketika itu malam itu Mas Ali berarti nginep di sana? Malam nggak jadi nginep, Mas. Saya pulang ke rumah saudaranya. Ini nggak jadi nginep di situ. Oke. Tapi takut. Pas ngobrol itu Mas Latif sama saudara ini di mana ngobrolnya? Di ruang tamu? Di ruang tamu. Di ruang tamu, Mas. Saya ngobrol itu. Tapi barang-barang perabotan masih ada di rumah itu ya, Mas? Masih ada semua, Mas. Dari TV, dari semuanya masih ada. Oke. Satu cerita yang menarik, Mas Bo, dari Mas Latif yang ada di Boja. Ini sebenarnya cukup ekstrim juga. Ketika awal pintu dibuka untuk masuk ke dalam rumah, langsung disambut dengan sesosok yang menyerupai leak. Kata Mas Latif seperti itu. Apakah memang sosok ini adalah seperti yang dimaksud adalah leak atau sosok lainnya, Mas Bu? Ya, ini
nun sewu buat Mas Latif. Mas Latif nun sewu itu kosong sudah lama Mas Latif? Kosong sudah lama Mas. Kira-kira Sudah lama. 2-3 tahun ada nun sewu? Ada, kalau 2-3 tahun ada. Okay. Kalau bahasa saya gini Mas, memang mungkin kalau dilihat memang visualisasi saya atau sketsa saya ini memang kayak model itu yang disebutkan tadi, kan gitu. Cuma memang di sini kalau bahasa saya seperti anak kecil di sini. Jadinya mungkin kalau bahasa awamnya tuh leak cilik lah kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Dan dia juga berambut pendek nun sewu. Di sini saya gambarkan seperti itu dengan gigi yang besar-besar dan kemudian ada taringnya di sini dan berbulu. Tapi kalau bahasanya bulunya tidak lebat. Kalau bahasanya seperti itu. Berbulu, oke. Kayak kasar-kasar gitu ya? Ya, kalau bahasanya tetap bulu-bulu halus itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di situ gini Mas, sebenarnya tidak hanya 2 sosok ini Mas, sebenarnya Mas. Kalau bahasa saya di situ lebih dari 2 sosok sebenarnya, karena mungkin kalau gini, bahasa saya pada saat itu frekuensinya Mas Ali dengan saudaranya Mas Latif ya, Mas Latif ya. Itu bisa dikatakan frekuensinya sama dan menangkap 2 sosok yang saat itu sama frekuensinya dengan frekuensi Mas Latif dan saudaranya Mas Latif seperti itu. Sebenarnya di sana banyak dan ini kalau bahasa tidak menetap. Jadinya kalau bahasanya karena di situ kosong nih, terus kemudian kayak semacam jadi tempat singgah gitu ya. Tempat singgah atau tempat mengumpul kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Bersifat sementara di situ tidak terus kemudian apa ya kalau bahasa Jawanya itu manggon atau bertempat tinggal selamanya di situ tidak. Tapi memang beberapa waktu untuk ngumpul seperti itu, Mas. Tapi apakah memang ada sesuatu yang menarik mereka atau memang hanya karena rumah ini dalam keadaan kosong sudah lama aja, Mas? Ya, kalau bahasa saya hanya kosong sudah lama, Mas. Tidak ada satu bentuk ketertarikan mungkin kayak pusaka atau apapun ya, yang untuk misalnya menarik itu tidak. Karena memang karena sudah lama kosong aja kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Jadi mungkin seperti itu dulu, Mas Ali. Ya Mas. Oke. Ada yang saya mau tanyakan. Oh ya, apa itu Mas Latif? Yang layaknya itu apakah dulu pernah dibuat ritual layak di situ atau gimana gitu Mas? Kalau layaknya itu. Ya kalau bahasa saya gini Mas Latif. Ini datang dari kalau bahasa saya satu makam yang tidak jauh dari situ. Tempatnya itu ada di belakang makamnya kalau lebih. Dan itu kalau bahasa saya gini Mas, Nun Sewu, itu memang sengaja kalau saya tidak dipanggil ya. Jadi kayak contoh membakar apa, terus kemudian dia datang terus kemudian akhirnya dia sering dulunya ya kalau saya. Jadi katakanlah mungkin dulu ada sesuatu yang dilakukan yang saya tidak bilang ritual membuat sosok ini mampir gitu ya Mas mungkin ya. Jadinya contoh kita masak terus baunya sampai ke tempatnya Mas Irfan terus kemudian Mas Irfan datang ke rumah saya seperti itu. Ya. Dan kalau misal dibilang ritual mungkin terlalu kompleks gitu ya Mas. Kalau ritual berarti kan kita mengususkan sesuatu. Ya. Si ini datang ke kita kan itu. Tapi kalau bahasa saya tidak seperti itu. Oke. Saya masak terus sebenarnya saya ngundangnya contoh si A yang datang jenengan. Nah gitu. Jadi bisa dibilang tidak diniatin untuk si sosok ini secara spesifik gitu ya Mas. Iya, betul Mas. Oke, dan bisa dibilang sosok ini menjadi seperti tahu ada tempat ini. Jadi kalau misal kosong ke sini gitu ya. Masakannya ini aku tak mampir situ lah gitu. Oke. Sebenarnya tidak tujuan itu ya, tapi ini dia terkesan kayak terpanggil dengan aroma-aroma tertentu itu. Oke, baik. Thank you Mas Latif ya yang udah gabung. Iya Mas.
Oke, mungkin kalau misalnya ada cerita lagi tetap ditunggu di lain kesempatan Mas Latif.